rata-rata katanya anak milenial dan berikutnya itu boros, anti politik, ya. Terus ya lebih suka traveling, lebih Tontonlah film sesuai umurmu. Action! Nihil. Action! Nihil. Jumpa lagi dengan kita, podcast Lembaga Sensor Film, sahabat sensor mandiri. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh muda, ganteng, keren, ya, seorang yang penuh energi. Dia adalah perwakilan salah satu anggota Lembaga Sensor Film, tapi perwakilan dari Kominfo. Saudara Andi Muslim. Siap, hadir. Oke. Terima kasih sudah mau hadir di podcast kita. Terima kasih sudah mengundang. Ya, dan sekaligus juga memang Mas Andi ini juga bagian dari podcast kita. Siap. Ya. Saya ini pengen bicara tentang era saat ini nih Mas Andi ya. Saya sebagai generasi baby boomer ya. Kalau baby boomer ya. Generasi Z ini. Ya, sebagai ortu ya, orang tua. Ini saya punya kekhawatiran terhadap generasi milenial, generasi Z, generasi sandwich saat ini ya. Okay. Yang umur-umur muda yang sekarang tiap hari pegangannya adalah smartphone, gadget, laptop ya, yang semua berhubungan sehingga kehilangan rasanya, kehilangan kontak sosialnya, kehilangan motoriknya, kehilangan segala macam halnya gitu loh. Sehingga malah sempat terjadi di era-era awal-awal masuk isu-isu tentang ini, tentang peradaban digital ini ya, bahwa ada industri baru, industri 4.0 ya, setelah pergantian-pergantian industri dalam sejarah. Nah, kekhawatiran ini beralasan nggak sih menurut Mas Andi ini sebagai pemerhati, atau keahliannya memang di bidang media sosial ya, sebagai gimana coba? Saya coba breakdown ya kekhawatiran ini ya. Oke, mulai dari mana nih kita? Apa yang Patung paling khawatirkan saat ini? Attitude kita kah? Dampak dari perkembangan teknologinya kah gitu, atau apa ke depan? Oke, pertama sebenarnya yang berasa sekali ya, hampir semua generasi saya ya merasa bahwa tingkat bersosialisasi atau habit anak-anak milenial, katakanlah milenial, generasi Z dan generasi sandwich itu tiba-tiba berubah gitu loh. Oke. Ya, tapi saya perlu pisahkan dulu nih yang tadi ada generasi dari baby boomers, Gen X, Y, Z, lalu ada Alpha. Lalu adalah tersebut tadi yang namanya sandwich generation ya. Jadi kalau yang tadi kelompok tadi kan karena berdasarkan pergerakan waktu, lalu ada perkembangan teknologi yang menyikapi, kemudian mereka berubah karakternya gitu ya. Kalau yang tadi sandwich generation itu dia tercipta karena memang bukan karena waktu yang bergerak ya, tapi karena memang itu ada penyebabnya adalah sebenarnya kepada ke financial dan pendidikan sebetulnya. Jadi itu bukan masalah karena waktunya. Sandwich ini kan generasi yang dia dihimpit ya. Dia punya keluarga, orang tuanya masih juga punya anak di situ. Tapi tidak melulu dia harus usianya seberapa-berapa. Kalau contoh sekarang di urban itu, banyak yang generasi sandwich itu usia 20-15 tahun. Kenapa? Karena mereka kurang pendidikan, mereka kurang secara keuangan, ekonomi gitu ya. Lalu bergaul bebas, mereka katakanlah hamil di luar nikah gitu, lalu melahirkan. Berarti kan di usia masih belia, dia sudah jadi sandwich kan, punya orang tua, punya anak. Nah ini kita pisahkan dulu, karena konteks kita adalah dari baby boomers tadi, X, Y, Z ya. Patung, jadi masyarakat Indonesia sekarang jumlahnya sudah 277 juta.
generasi Y and Z itu totalnya kalau kita total semua itu 62% dari jumlah seluruh penduduk. Generasi Alpha yang usianya dari 0 sampai 10 itu mungkin sekitar 11%. Sisanya yang baby boomers, Gen X itu cuma 20% Jadi total 2/3 masyarakat Indonesia adalah generasi X, Y dan Z. Mereka inilah yang kemudian hadir memenuhi ruang digital ini. Sebagian dari mereka termasuk saya adalah seorang digital imigran. Apa artinya? Saya dulu pernah hidup di zaman analog. Lalu ketika perkembangan teknologi, maka saya bermigrasi, beradaptasi dengan perkembangan, dan jadilah saya warga digital. Gitu. Tapi sebagian dari kita yang generasi Z ini memang terlahir sudah di dunia digital. Dunia saat ini digerakkan oleh kecakapan digital, Pak Arturo. Jadi memang ini hal yang tidak terhindarkan ya. Memang hal yang harusnya kita sikapi, bukan untuk kita khawatirkan. Saya punya satu analogi yang mungkin saya harap bisa mengcover ya, banyak ya. Saya akan mulai dari sini. Pasar tradisional ya. Pasar tradisional, pasar becek nih saya bicara ya. Kenapa kita datang ke sana? Karena di sana ada apa? Ada buah-buahan, ada sayur mayur, daging, telur, sembako, semua ada kebutuhan di sana. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak datang ke pasar. Karena kita tahu juga pasarnya menggerakkan perekonomian gitu kan, sektor real. Yeah. Tapi jangan lupa di pasar tradisional itu banyak penyakit, banyak sampah, kuman segala macam. Pak Arturo mau cari pisau yang sekecil ini sampai golok parang sebesar ini, transaksinya di pasar. Preman-preman yang tusuk-tusukan rebutan lahan parkir adanya di pasar. Nah. Lalu kalau kita kemudian khawatir dengan apa yang terjadi di pasar, kita meminta untuk 2/3 masyarakat Indonesia untuk tidak ke pasar, apa yang terjadi? Goncangnya luar biasa ya. Nah, hal yang sama terjadi juga begitu. Karena sekarang juga perekonomian digerakkan di dunia digital gitu ya. Tahun lalu itu belanja e-commerce kita khusus buat elektronik saja gitu 14,4 miliar dolar. Untuk fashion itu hampir 9 miliar dolar. Makanan 5 miliar dolar. Artinya apa? Ketika pandemi menerjang gitu ya, kita nggak bisa kemana-mana. Apa yang tetap kita bikin stay di sini gitu ya? Ya disitulah perannya itu. Jadi memang generasi-generasi berikut ini yang kemudian mereka sudah terlahir di kondisi di mana infrastruktur ekonomi TIK sudah demikian baik gitu. Mereka akan hidup di alam itu dan menyesuaikan dengan fasilitas yang ada gitu. Dan memang hal-hal negatif juga kita banyak temukan di sana, banyak sekali dari yang namanya cybercrime ya Pak Arturo ya. Dari phishing, dari scamming segala macam. Tapi akhirnya apa yang menentukan tadi kenapa kita tetap ke pasar? Kan nggak mesti juga semua yang ke pasar kemudian pulang bawa penyakit kan. Ya, semua yang datang ke pasar kemudian pasti terlibat perkelahian sama preman gitu ya. Apa yang membedakan kemudian? Literasi. Kecakapan digital ini karena tadi Pak Arturo ngomong secara Kominfo nih. Jadi ada 4 kecakapan digital yang kita perlu miliki sebetulnya untuk kemudian kita bisa hadir ke pasar tadi, lalu bisa memetik semua manfaat yang ada di sana. Yang pertama budaya digital. Memang ini budaya kita di dunia nyata sama dunia maya itu ya, kurang lebih sama lah. Etika, sopan santun, budaya mencintai produk diri sendiri gitu ya. Lalu ada etika digital, ada yang namanya skill digital, lalu ada safety digital. Nah ini nih, safety ini yang kemudian masih kita banyak ketinggalan. Kalau itu kita kuasai, maka bangsa Indonesia gitu ya, yang jumlahnya 270 juta tadi itu akan jadi bangsa yang sangat powerful. Karena dunia saat ini bergerak melalui jalur itu gitu. Nah jadi artinya jangan khawatir. Nah, oh gitu. Pisau ini kalau kita kasih anak balita kita khawatir bakal menusuk ya. Tapi begitu anak ini sudah pintar, dia masak nanti. Dia bikin karya yang bagus dari pisau itu. Jadi apapun sebenarnya ya ada negatifnya, ada positifnya. Betul, selalu betul, ada dua nilai itu yang muncul ini. Tapi memang kekhawatiran rata-rata orang tua seperti saya, baby boomer segala macam adalah hal-hal seperti itu karena juga data survei menunjukkan misalnya ada perubahan rata-rata katanya anak milenial dan berikutnya itu boros, anti politik, ya. Terus ya lebih suka traveling,
lebih suka, malah tidak terlalu suka dengan kepemilikan langsung gitu loh, lebih ngontrak, lebih seneng nyewa gitu. Nah ini kan ada perubahan-perubahan yang memang berbeda banget. Ya apakah memang ini ya dianggap wajar aja dari sebuah perjalanan peradaban kehidupan, atau harus disikapi seperti apa gitu sebagai Anda sebagai Andi sebagai teman dari perwakilan Kominfo, kira-kira kan kadang-kadang teknologi itu lebih cepat kan datangnya ketimbang aturan. Terus selalu. Bagaimana menjaganya, bagaimana akan berdampaknya, itu baru negara akan melihat seperti apa. Dan bagaimana ketertinggalan, apakah memang ketertinggalan ini, apakah memang generasi ini cuma muncul di kota-kota urban, bagaimana yang di desa-desa gitu misalnya. Sementara potensi desa, potensi ini juga ini. Nah itu bagaimana sih kira-kira khususnya kan Kominfo ya pegangannya media sosial ini urusan ini kan, urusan digital ini kan dimasuknya di Kominfo kan, Kementerian Kominfo. Itu gimana kira-kira? Jadi ide dasarnya memang harusnya perkembangan teknologi itu mempermudah ya. Maka ketika dia tidak mempermudah, maka teknologi ini gagal. Nah, tapi lain hal ketika teknologi ini sebetulnya berhasil, tapi kemudian ada penyalahgunaan. Nah, ini resiko yang pasti akan ada. Contoh misalnya, sebut aja sembarang bidang apa, misalnya bidang pertanian. Dengan adanya teknologi generasi 4.0 sekarang gitu, ketika mesin bicara dengan mesin gitu, Internet of Things itu, sekarang petani nggak lagi yang tadi harus secara fisik dia hadir untuk mengontrol gitu ya. Melalui gadgetnya, dia akan berkomunikasi dengan mesin yang ada di sawah itu mengontrol hama misalnya gitu. Efisien kan? Jumlah panen meningkat, tenaga yang dibutuhkan sangat bisa direduksi gitu. Di bidang keamanan, di bidang marketing, penjualan, bisnis, ekonomi segala macam. Yang kita nggak bisa keluar kemana-mana, roda ekonomi berputar. Nah, di samping itu memang ada juga ya pasti dua sisi koin ya. Ketika yang satu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah. Nah itulah kemudian perlu hadir pemerintah untuk meregulasi supaya nggak banyak yang kemudian istilahnya kecele gitu ya, salah beli barang, kena scamming segala macam. Tapi sebenarnya hal-hal yang demikian itu kita temui juga. Pak Arthur pernah nggak ke pasar kemudian ada orang tukang jual obat, wah begitu dia meyakinkan bisa menyembuhkan segala macam, pulang ke rumah ketipu kita. Sama nih. Nah tapi dengan adanya teknologi ini, TIK ini, semua jadi bisa jauh lebih akuntabel gitu. Orang-orang yang ingin berpartisipasi harus diverifikasi. Jadi ada jaminan, lebih secure gitu kan, lebih safety kan. Nah, kalau kemudian masyarakatnya kemudian berubah, ada dianggap memiliki perubahan karakter gitu ya. Kalau dari yang saya baca ya, sebetulnya karakter-karakter kita masing-masing ya, dari baby boomers, X, Y, Z segala macam, secara pribadi saya melihat itu sama. Contoh ya, kalau dari yang saya baca, justru generasi Kang Atung nih yang paling benci pemerintahan, yang paling rebel. Ya kan zaman-zamannya flamboyan gitu kan. Sama nih. Bedanya karena sekarang kita pun ada dunia dalam genggaman, kita lebih, kalau istilah di Indonesia tabayun namanya, check and recheck. Kita lebih mudah compare. Satu informasi itu bisa kita dapatkan dari berbagai sumber. Nah, kecakapan digital akhirnya kan, digital safety kan. Ketika itu dilakukan, insya Allah ya, resiko itu akan selalu ada. Bisa kita reduksi tapi. Gitu kan. Ya karena banyak banget kan kasus-kasus yang misalnya terorisme, radikalisme muncul dari justru ketika ini merebak kan, dunia media sosial merebak. Bagaimana bikin bom dengan mudah, tutorial bikin bom, tutorial termasuk juga kaum milenial sangat mudah untuk putus asa lalu bunuh diri gitulah. Ya itu kan ada kasus-kasus tertentu yang seperti itu. Nah itu tuh pada akhirnya memang literasi ya ininya seperti yang harus. Tapi menurut Kang Andi, karena kalau lihat sampai saat ini kan prank ini terus kayaknya dijadikan semacam kebenaran gitu. Banyak sekali masyarakat kita menerima kasus tertentu atau menerima prank tertentu atau menerima hoax tertentu itu menjadi sebuah kebenaran gitu loh. Nah ini yang apakah ini memang ada perubahan itu gitu atau nah ini yang memang harus seperti apa di negara harus seperti apa? Ada satu gejala ya dari algoritma media sosial ini yang ini terjadi di mana-mana saja terus. Yang namanya
echo chamber gitu ya, ruang gema. Apa sih ruang gema itu? Ruang gema itu adalah sebuah kondisi di mana kita hanya mendengar apa yang kita mau dengar. Contoh misalnya, saya nih memuja berat Pak Arturo nih. Saya posting nih. Setelah saya posting, tiba-tiba bermunculanlah di timeline saya itu orang-orang yang juga berpikiran sama saya. Maka saya akan pikir gini, tuh kan benar pendapat saya, emang orang ini keren nih. Ini emang orang ini jago nih. Sebaliknya juga begitu. Kalau saya benci sama Pak Atung, saya posting gitu ya, maka munculnya di situ. Sering kan teman-teman ya, habis browsing apa misalnya, handphone terbaru di website, pindah ke medsos, itu iklannya ngejar tuh, muncul di situ. Itu namanya echo chamber. Kenapa? Memang peruntukannya buat sosial, gitu ya, buat ekonomi, buat jualan, buat marketing. Nah, orang-orang tidak sadar terjebak dalam ruang gema itu. Dia merasa bahwa opini dia paling benar. Jadi orang-orang yang cinta akan makin cinta, yang benci akan makin menghujat. Nah, baik lagi, ketika literasi sudah dia pegang, gitu ya, dia sudah cerdas segala macam, dia akan sadar, kok pendapat semua orang saya ini setuju sama saya, ini ada yang nggak beres nih. Maka adalah istilah muncul namanya hoaxbuster ya. Hoaxbuster itu ketika satu konten muncul di tengah-tengah konten yang seragam, dia akan membayarkan itu. Nah ini literasi semacam ini kemudian jadi PR kita bersama supaya generasi-generasi ke depan ini mereka sudah terkayakan. Kita kan ngerasain ya Kang Tung ya, perjalanan dari handphone yang segede gaban itu ya, sampai mulai berwarna, mulai mengecil sampai sekarang dengan berbagai aplikasi. Tapi sebagian teman saudara-saudara kita ya, yang di luar, yang di daerah 3T di mana, saat mereka belum mengalami itu, tiba-tiba langsung pegang handphone, smartphone, lalu punya akun Facebook. Mereka belum ada bekal apa-apa. Mereka tonton berita apa, ini kebenaran. Mereka baca apa, ini kebenaran. Ini PR supaya nanti mereka juga harus dapat bisa kita literasi. Gitu. Sama-sama nih, makanya setiap saat gitu ya, kita punya peran untuk selalu mencerahkan gitu, mengingatkan kembali ini ada loh berita-berita yang bisa kita jadikan perbandingan gitu ya. Harus kalau kita mau rajin untuk browsing konten yang lain, kenapa nggak buat memverifikasi itu, kita nggak males gitu, harus rajin kayak gitu. Itu PR sih memang. Tapi ke depannya gitu ya. Ketika ini semua sudah bagus, indeks literasi digital Indonesia itu baru 3,49. Kita dari skala 5 ya. Paling tidak harusnya di angka 4 ini kita sudah luar biasa nih. Bagusnya gitu ya. Gitu. Oke, nah ya berhubungan dengan lembaga sensor film kan. Siap. Tiba-tiba lembaga sensor film kan lebih fokus kepada ya khususnya tontonan film ya, apakah yang dulu masih di televisi, terus di bioskop ya, kita mencegah supaya pas lah klasifikasi usianya, jangan sampai anak kecil nonton yang belum pas gitu kan. Kira-kira gitu kan. Nah, tiba-tiba masuk nih peradaban digital, tiba-tiba semua ruang terbuka. Ya, screen culture itu kan nggak hanya di bioskop, tidak hanya di layar televisi, ternyata di tab, di laptop, di komputer, apalagi sekarang di tangan yang dibawa-bawa. Jadi nonton tuh nggak harus ke tempat bioskop tertentu gitu. Nah ini kan sangat terbuka. Nah gimana nih? Apakah kira-kira lembaga sensor film yang kebijakan-kebijakan kualifikasi segala macam itu, kita tahu lah ada OTT segala macam kan muncul dengan kebebasan, apalagi munculnya dari luar karena mereka operator-operatornya kan operator luar kan. Nah ini nih gimana nih menyikapi kesamaan kita, keinginan kita lembaga sensor film dengan Kominfo cara pencegahannya misalnya katakanlah pornografi demikian marak kan, kalau kita buka dengan cara apapun itu bisa dengan gampang yang terbuka. Kalau dibuka sama anak-anak atau belum, mungkin kalau dibuka sama kita-kita yang sudah dewasa sih itu masih so-so lah ya. Tapi kan kalau dibuka sama ini yang persoalan gitu, yang belum ada cara berpikir yang pas gitu untuk melihat konten-konten tertentu. Balik lagi sih. Iya. Ujungnya literasi ya. Literasi. Nggak, selain literasi maksudnya ya pasti itu literasi terus-menerus. Ada nggak sih pencegahan misalnya yang memang di blog bisa atau di ini gitu misalnya di Kominfo sendiri punya kebijakan itu nggak sih? Gini. Kita udah tahu tadi ya, penduduk Indonesia ada 277 juta gitu ya. Penetrasi internet tuh sudah 70% lebih gitu ya.
Nah, kalau saya gambarkan itu seperti perempatan besar ya, Pak Arturo ya. Jadi pemerintah bisa taruh lampu merah sedemikian banyak di situ. Gitu. Ini maksudnya mitigasi nih ya, mitigasi kecelakaan ya. Bisa juga taruh personel polisi sebanyak-banyaknya di sana gitu ya. Tapi pada akhirnya gitu ya, yang bisa menyebabkan celaka ini adalah ketika pengendara ini memutuskan untuk menerobos gitu. Tetap ada di orangnya gitu. Nah, sekuat-kuatnya pemerintah gitu membuat regulasi, menjangkau, tadi Pak Arto bilang ngeblok sana, ngeblok sini, apa segala macam gitu ya. Manusia ini punya energi tidak terbatas untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Makanya ketika kita bicara, kalau konteksnya adalah konten pornografi gitu ya, satu website kita tutup, maka mirrornya 9 keluar di situ. Satu tutup, buka lagi. Nah, sama kita bicara soal hoax gitu, perang melawan hoax luar biasa gitu. Selama pandemi sudah 2.000-3.000 hoax soal vaksin lah, soal masker lah, apa segala macam. Itu tidak bisa kita hindari. Tapi ketika hoax itu beredar, ketika konten negatif itu beredar, ketika masyarakat sudah terliterasi, kebal gitu. Kita nggak akan kemakan omongan bohong gitu. Kita nggak akan kemakan berita yang memancing. Konten boleh banyak, konten boleh beredar berseliweran di gadget kita di mana. Begitu, kan LSF punya nih ya budaya sensor mandiri, bahwa bagaimana kita memfilter diri sendiri. Kalau itu sudah punya, mau iklan kayak apa muncul di sini, oh ini bukan buat saya nih, skip. Oh ini bukan buat saya nih, skip gitu. Nah, pemerintah bisa memberikan merancang perangkat hukum ya, dari undang-undang turunan ke PP, ke permen apa segala macam. Itu adalah aturan guidance memandu yang menjalani manusianya. Di mana-mana ya seperti itu. Gitu. Jadi kembali pendidikan atau investasi ke manusianya jauh lebih penting di situ. Itulah effort kita. Kita LSF mau punya daya seperti apa menjangkau masyarakat yang seluruh dari Sabang sama Merauke supaya jangan menonton, kita cegah dia, kita tongkrongin biar nggak nonton, nggak bisa. Tapi begitu kita bekali mereka kemampuan, kecakapan untuk memilah-milah tontonan, dia akan sebarkan sama circle-nya dia gitu, anaknya, saudaranya segala macam. Ini bukan this is not for you gitu, ini lain, belum usianya ya, seperti itu gitu. Jadi insya Allah disitulah jawabannya gitu. Oke. Nah, kita masuk ke masih khawatir ya masih ya, tetap sebagai baby boomers tetap kekhawatiran ini terus menerus soalnya. Nah, ada topik lain, pertahanan budaya. Oke. Ya. Dengan terbukanya ini kan kita ruang-ruang skat nasional, skat negara kan sudah sangat terbuka kan. Ya, seperti misalnya dulu bisa jadi ketika perang di Timur Tengah segala macam ya, media dikuasain. Siapa yang menguasai media, dia menguasai dunia kan gitu kan, apa? Menguasai informasi, menguasai dunia. Nah, sekarang tiba-tiba nggak harus berita kantor berita tertentu kan, dari satu angle aja gitu memberitakan bahwa dia antagonisnya, ini pahlawannya gitu, negara ini pahlawannya, dia sedang membela, sedang menjadi polisi dunia gitu kan, karena ini teroris, ini macam-macam bisa seperti itu. Nah, tiba-tiba sekarang ada perang lagi kan, di Eropa ada perang lagi, nah itu beda lagi nih pendekatannya karena keberanian tokoh itu yang mendeklarkan perang, dia sadar banget bahwa media sudah tidak lagi dikuasai oleh ini tertentu gitu loh, katakanlah oleh berita tertentu, tapi semua masyarakat atau semua publik bisa menjadi wartawan, bisa menjadi produsen konten ya, dia bisa dari angle-angle yang lain gitu loh. Ini dibom atas nama membela, ternyata dia bisa kelihatan ini enggak, dia ngebom rakyat, mati banyak orang citizen yang enggak bersalah, bukan militer, bisa dikomplain gitu kan. Dulu kan nggak bisa gitu, masih satu angle aja. Nah ini gimana nih situasi seperti ini ya di dalam konteks pertahanan negara, masuk Korea dengan medianya, dengan filmnya, dengan drakornya. Lalu yang lain akhirnya muncullah ya Korean Invasion di budaya kita, di budaya populer hampir seluruh dunia, nggak hanya Indonesia, hampir seluruh dunia. Ya gimana ini nasib
seni pertunjukan, nasib film, bioskop yang di bioskop, apakah masih tetap atau dia bermetamorfosis gitu bahwa ini tetap hidup dengan sendirinya. Menurut Kang Andi gimana? Kita sekarang lagi ada di zaman yang namanya era post-truth ya. Ini sudah diramalkan sekian puluh tahun lalu. Apa itu post-truth? Pasca kebenaran. Jadi kebenaran yang ada hari ini itu bukan kebenaran hakiki, tapi kebenaran yang dinilai dari ini sorry agak berat ya, saya kasih pengantar dulu. Kebenaran yang hadir dari kuantitas, jumlah. Contoh, tadi kan Pak Arturo bilang itu antagonisnya itu siapa gitu ya. Kalau saya bilang Pak Arturo ini orangnya dia jahat ini, dia berbahaya orang ini gitu ya. Maka kemudian ketika semua orang bicara soal Pak Arturo berbahaya gitu ya, itulah kebenaran. Nah kebenaran bisa terjadi seperti itu, didukung ketika Pak Arturo tidak melakukan yang namanya counter isu. Itulah kebenaran. Contoh, 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Ketika kemudian yang lain bicara bahwa salah 2 tambah 2 sama dengan 6, tinggal 5. Yang bicara adalah tokoh-tokoh besar, semuanya merepost segala macam, itulah kebenaran. Celakanya lagi, ahli matematika tidak mengcounter. Gitu. Itulah. Nah, apa yang terjadi dengan Korean Invasion ya? Ketika mereka kemudian punya kecakapan digital yang luar biasa, mereka menerjemahkan semua nilai-nilai budaya mereka menjadi konten gitu ya. Makanan sesederhana seperti kimchi mereka bisa package masuk dalam drama series. Bahkan sampai device yang sedemikian luar biasa seperti Samsung gitu ya masuk ke dalam drama series gitu ya. Menjadi konten itu yang kemudian kita menjadi sasaran tembak, kita terima gitu. Masuk semua. Drama seri, K-pop, gaya pakaian, baju segala macam diterima. Padahal era ini memungkinkan kita menjadi produsen kan, tadi Pak Nur bilang kan. Kenapa kita nggak melakukan hal yang sama? Karena kita nggak punya kecakapan digital tadi, digital skill tadi. Film-film Indonesia itu demikian dicari dan sangat diapresiasi sama orang Korea ya. Tapi kita di sini memuja-muja yang seri-seri itu gitu. Kita nggak belum punya cukup kecakapan digital untuk membuat konten yang bagus, yang menyerang invasi tadi ke kemana-mana. Yang mau dijual di Indonesia apa sih? Ya apa yang nggak bisa dijual di Indonesia? Semuanya bisa dijual, budayanya ya, pakaian, makanan, kuliner, destinasi, pariwisata, bla 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 semua. Kita nggak jadi untuk konten, kita nggak menyerang gitu loh. Post-truth tadi ya, jumlah konten kita nggak ada. Kita terima, kita nggak ada meng-counter. Ya sudah, itulah gitu. Ideologi masuk dari sana kan? Iya. Budaya masuk. Makanya malah YouTuber kita ngomongin masakan orang. Dengan bangganya mukbang masakan Korea gitu. Dibalik ya, secara psikologi ya. Jumlah kita baik lagi. Angka 277 itu aset yang luar biasa. Itu 270 juta itu ketika mereka akan nanti jadi produktif, kalah lah sama ini Korea berapa sih penduduknya gitu. Mereka tersebar di pulau-pulau kecil gitu ya. Mereka tuh adalah negara termiskin nomor 2 di dunia loh setelah perang kemarin sebelumnya itu. Kok ya bisa mereka bangkit demikian cepat gitu kan? Ya karena mereka bangga sama produknya, mereka tahu produk gue ini bisa dijual gitu. Apalagi kita di Indonesia gitu kan. Ya. Dulu kan mereka teknologinya persaingan pertamanya adalah Jepang kan. Iya. Bagaimana elektronik Jepang harus kalah sama. Sekarang berbalik gitu kan semuanya. Oke. Nah ini menarik. Tambah menarik ya kayaknya. Tambah menarik. Aku mau bertahan nih. Di dalam satu buku Harari pernah menyatakan bahwa di dalam Homo Deusnya dia bilang bahwa siapa yang akan memegang dunia ke depan adalah yang menguasai digital ini, menguasai. Artinya sekarang kita udah lihat kan yang menguasai Facebook siapa, Google, YouTube, itu kan semua luar. Nah kita sebagai negara besar, Indonesia kan juga negara besar dong, penduduknya banyak, negaranya besar loh, lebih dari hampir sama dengan Eropa luasnya, geografisnya. Terus kita masih dilayanin oleh mereka, kita masih minjem aplikasi-aplikasi kita katakanlah ini kemarin COVID itu kan masih nebeng dengan itu kan saya pernah dengar di salah satu dialog seperti ini. Perang ke depan itu gampang banget gitu. Dimatikan aja semua oleh mereka.
kita kelabakan. Semuanya sudah by digital, tergantung dengan ini kan. Betul. Nah, beda dengan apakah pertahanan, apakah segala macam kan sudah bergantung. Ketika kita cuma ininya source utamanya minjem masih punya swasta, bukan punya negara, malah punya orang, punya luar, itu kan dengan gampangnya sekali, tinggal kita dimatiin, ditutup aja semuanya. Selesai kita bank kita selesai ini. Kita selesai, bener nggak? Betul kan? Nah, punya nggak sih kita niat, walaupun kita tahu lah pasti itu mahal banget. Punya nggak kita kayak saya dengar kan Cina punya khusus tuh Google-nya sendiri, YouTube-nya sendiri. Dia tidak mau masukin punya itu. Nah, punya nggak sih kira-kira kebijakan itu negara ke depan untuk memproteksi kita sendiri gitu? Saya punya berita yang lebih buruk lagi nih Pak. Bahwa ternyata kita punya Pak, tapi kita nggak pakai. Astaga. Apa mau bicara apa? Messaging platform. Sudah banyak produk anak bangsa yang kita Pak, yang sudah lahir ini. Follower yang pakai berapa? 5.000, 10.000. Penduduk kita berapa? 277 juta. Apalagi aplikasi macam-macam semua sudah ada. Kalau kita ke China gitu, kita tadi Pak Tung bilang ya, Google Map nggak bekerja di situ. Gitu. Ya. Kita kemarin ke Seoul gitu ya, Google Map nggak bisa bekerja di situ. Ada tapi bahasa Korea gitu, nggak bisa ditranslate, nggak bisa apa. Mereka melakukan sedemikian rupa supaya mau tidak mau masyarakat pakai punya mereka sendiri. Karena mereka yakin punya saya bagus gitu. Apa yang terjadi di Indonesia, sebagian besar dari kita, saya nggak bilang semua ya, kita kayak berkiblat gitu. Kalau saya pakai produk dari luar, saya lebih gagah nih, lebih keren, lebih apa gitu. Produk yang Indonesia, oh ada tuh bagus, cakep, tapi saya tetap pakai ini, gitu loh. Padahal tadi kita kayak saking besarnya negara kita ya, saking besar jumlah penduduk, luas negaranya, itu kita kayak raksasa lagi tidur nih Pak Arturo nih. Oh iya kita gede raksasa tapi tidur gitu. Digerogotin kecil-kecil sama negara-negara yang sana-sana itu gitu ya. Gitu. Begitu kita bangun kocar-kacir mereka gitu. Makanya banyak yang takut. Makanya banyak yang mengintimidasi dari awal, dari sekarang sudah sounding apa segala macam bahwa kalian tidak bisa loh kalau nggak sama kita gitu. Itu yang mesti disingkirin tuh. Nah, nanti tapi ini jadi panjang nih, kita bisa bicara pendidikan karakter bangsa apa segala macam. Tapi itu faktanya gitu. Kalau kita cari ya jumlah aplikasi yang secara teknis terbukti lebih baik dari WhatsApp ada kita punya. Kita buat sosial media kita punya yang dengan fitur lebih banyak gitu. Tapi yang pakai nggak ada, yang mau pakai nggak ada. Karena orang-orang ada di tempat yang lain gitu. Kalau saya main di sini saya seru sendiri. Padahal kalau semua Indonesia mau ke situ gitu. Woi, semarak gitu. Gitu. Kan semua media yang ada di media sosial, apakah itu segala macam itu data kan? Data. Iya, kita kan? serta-merta dengan senang hati memberikan kepada pihak luar, itu menjadi data informasi penting untuk menguasai. Berarti memang perang itu tidak selalu harus dengan senjata kan? Satu ketika bisa dengan cara-cara seperti itu kan? Benar kan? Betul. Oke. Artinya kita memang masih harus warning sekali dengan dunia sekarang ini kan. Kekhawatiran baby boomers masih relevan dong dalam hal ini. Ya kalau dari situ saya harus setuju sama Pak Arturo nih. Karena memang kondisinya masyarakat seperti itu. Makanya kemudian ujung-ujungnya literasi. Kita harus tumbuhkan cinta nih Pak Arturo. Literasi, cinta dalam semua hal itu. Tidak hanya literasi terhadap melek media, ya, tapi juga sekaligus bangga akan produk diri sendiri. Karena semua yang dari rambut sampai kaki kita harus cintai gitu ya. Karena itu semua. Walaupun ini gaya koboi, tapi kan tetap di Flores juga ada yang kayak gitu. Ini tenunnya tenun. Level 9.000 nih. Ya tenunnya kan tetap tenun Indonesia kan. Oke, kayaknya ini menarik ya. Sebenarnya masih panjang, cuman karena waktu ya, aku harus tutup. Ya, nanti berikutnya mungkin akan lebih menarik hubungannya dengan politik media di dalam konteks kedua ke arah tahun politik ke depan. Ya, kita harus memilih orang atau calon pemimpin kita yang memang peduli terhadap persoalan ini gitu loh. Karena ini memang salah satu yang harus menjadi dipegang. Oke, sahabat sensor Mandiri, ya demikian bincang-bincang kita yang agak serius sedikit ya, kayaknya soal dunia kita, dunia kalian semua ya di tangan kalian, bahwa
keasikan kalian menonton segala macam, ada sisi positif, tapi sekaligus juga ada sisi negatifnya. Jadi yang paling pesan yang saya minta narasumber kita untuk coba kasih pesan kepada sahabat sensor terhadap bagaimana menyikapi peradaban ini, peradaban media digital ini. Karena semua sekarang sudah serba gampang ya, maka adalah muncul yang namanya generasi instan disebut gitu, generasi instan. Padahal itu ilusi gitu ya. Gak ada yang namanya instan tuh Pak Arturo ya. Yang instan tuh cuma mie instan, tahu goreng dadakan, sama cinta pada pandangan pertama. Udah, di luar itu semua berproses. Nah makanya kemudian, ayo sama-sama yuk selangkah. Kita nggak tahu hari ini kita selangkah, setahun sudah 365 langkah gitu. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari hal yang simpel banget, mulai dari diri sendiri, kita bisa jadi bangsa yang lebih hebat. Gitu. Dalam menyikapi media ini. Yes. Oke, demikian pesan dari Mas Andi Muslim ya. Saya harap sahabat sensor Mandiri memperhatikan persoalan-persoalan kita ini. Sampai jumpa di podcast yang lain. Tetap subscribe, nyalakan loncengnya, kritik, komen, maki-maki kita boleh ya. Silahkan ya. Terus share, itu akan menguntungkan kita dan menguntungkan kalian karena disinilah kalian banyak belajar tentang dunia media dan khususnya film dan yang lainnya, budaya yang lainnya. Demikian, action, nihil. Action, nihil.